Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat pagi. Manusia dari kodratnya ingin berkuasa. Dia menempatkan dirinya lebih dari yang lain. Maka untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, seringkali manusia itu melegalkan segala cara, bahkan cara yang terburuk sekalipun. Mendapatkan kedudukan jabatan yang tinggi adalah satu kebanggaan, karena dengan demikian manusia punya kewenangan, punya otoritas, punya kuasa untuk memerintah atau bahkan untuk menaklukkan sesamanya. Demikian juga dengan seorang raja. Menjadi seorang raja itu berarti menjadi seorang penguasa yang memiliki kekuasaan dalam wilayah tertentu, memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Tetapi dari sejarah peradaban manusia, kita tahu dengan baik bahwa manusia tidak selalu mampu untuk mempertahankan integritasnya di hadapan kekuasaan. Tidak sedikit manusia jatuh dalam dosa ketika diberi kekuasaan. Banyak oknum yang begitu berambisi mendapatkan kekuasaan, melegalkan cara-cara manipulatif, menjatuhkan lawan politiknya dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini, kita merenungkan kembali Yesus sebagai Raja. Raja yang bukan hanya berkuasa atas bumi ini, tetapi juga Raja yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Dalam perikop Injil hari ini, di hadapan Pilatus, Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Raja, tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Yesus bersabda, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku itu sudah melawan supaya aku tidak jatuh ke tangan orang-orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini." Sabda Yesus ini disampaikan kepada Pilatus di hadapan banyak orang di tengah-tengah pengadilan. Pada waktu itu kita tahu dengan baik, Yesus itu sedang dijatuhi hukuman mati secara tidak adil. Dengan perkataan ini, tentu Yesus tidak sedang melegalkan keputusan yang tidak adil itu. Yesus bukan berarti tidak ingin membela dirinya di hadapan musuh-musuhnya. Tetapi Yesus itu sedang mewartakan kepada Pilatus dan kepada banyak orang yang hadir di situ bahwa Dia datang untuk membawa sebuah misi ilahi ke tengah-tengah dunia ini. Misi itulah yang seringkali tidak ditangkap oleh banyak orang, tidak ditangkap oleh Pilatus sekalipun. Misi ilahi itu ialah Yesus datang untuk mempersembahkan hidupnya sebagai kurban silih atas dosa-dosa manusia. Inilah kerajaan baru, kerajaan yang dibawa oleh Yesus ke tengah-tengah dunia ini, supaya manusia ditebus dari dosa-dosanya, supaya manusia tidak hidup lagi dalam dosa, supaya manusia tidak hidup lagi di bawah kungkungan dosa, tetapi manusia supaya hidup merdeka sebagai anak-anak Allah yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran inilah yang juga diwartakan oleh penulis kitab Wahyu hari ini kepada kita. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Allah telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, juga adik-adik sekalian, apa kiranya yang mau kita lakukan, yang mau kita hayati dalam hidup kita dengan merayakan peristiwa Kristus Raja semesta alam ini? Saya merenungkan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari.
kita ini harus selalu menyadari sungguh-sungguh bahwa kita ini sudah ditebus oleh Allah dengan tebusan yang sangat berharga, menjadikan Anda sekalian dan saya menjadi anak-anak Allah yang sejati. Penebusan itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus dengan kurbannya yang satu kali untuk selamanya itu di atas kayu salib untuk kita. Maka Yesus Kristus itu harus menjadi raja atas hidup kita. Mari kita membiarkan pikiran dan hati kita ini selalu terbuka kepada Yesus. Biarkan Yesus itu sungguh-sungguh mengambil alih hidup Bapak Ibu, mengambil alih kehidupan kita, mengendalikan kita, dan membimbing kita di jalan yang benar. Hidup yang benar bukan seperti hidup di mata dunia ini semata-mata, tetapi pertama-tama kita mau belajar hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Berani hidup benar seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dalam setiap keputusan apapun yang kita ambil, hendaknya kita putuskan dalam kepercayaan yang teguh pada kuasa Allah. Dalam pergumulan apapun yang kita pikul, hendaknya kita sadari sungguh akan kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Yesus Kristus sebagai Raja atas hidup kita berarti saya berani untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu para saudara-saudari, dengan ini kita dapat merenungkan kebenaran apa yang diwartakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Galatia. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Yesus Kristus itu hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudari, bila Kristus itu adalah Raja dalam hidup saudara-saudari, hidup saya, maka mestinya tidak ada kuasa-kuasa yang lain. Tidak ada mentalitas-mentalitas yang lain yang harus tinggal dalam pikiran dan hati kita ini, yang kita jadikan sebagai penopang hidup kita. Tidak ada pedoman-pedoman yang lain selain dari Yesus Kristus itu dan ajarannya dan sabdanya yang harus selalu menjadi kekayaan kita, kekuatan kita berjalan dari hari ke hari. Khususnya untuk teman-teman muda yang terkasih, saya ingin membagikan renungan ini kepada Anda. Mari saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita bersama-sama belajar untuk setia datang kepada Yesus. Ketika engkau mengalami kelelahan karena tuntutan pekerjaan yang begitu berat, ketika engkau mengalami kesepian hati yang begitu mendalam, mari datanglah kepada Yesus. Bila engkau harus berdoa sambil menangis, menangislah. Karena lebih baik engkau menangis berdoa di hadapan Tuhan daripada menangis memohon di hadapan manusia. Ingatlah yang dikatakan dalam kitab suci, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan memandang apa yang di dalam hatimu. Dan di perikop yang lain, mari kita resapkan sungguh-sungguh sabda Yesus ini. Mari datang kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudari, jangan biarkan yang lain memberi penghiburan dalam diri kita. Jangan biarkan yang lain memberikan seolah-olah peneguhan, kekuatan, tapi kekuatannya hanyalah sementara. Datanglah kepada Yesus karena di dalamnya ada kuasa, ada kekuatan yang abadi, yang tidak akan pernah kering oleh
apapun di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, mari kita percayakan seluruh hidup kita ini kepada Allah, kepada Yesus Kristus, Raja semesta alam, kepada Yesus Kristus, Raja dari setiap hati orang yang beriman. Dalam Yesus ada damai, dalam Yesus ada sukacita yang abadi. Dalam Dia bukan kebinasaan yang ada, tetapi kehidupan yang selalu ada. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang dulu ada, sekarang ada, dan selamanya akan tetap ada. Dialah Allah yang Maha Kuasa, menguasai dunia ini, dan semoga juga menguasai pikiran dan hati Bapak Ibu sekalian, kita semua yang berziarah ini. Tuhan memberkati.